Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Internasional Super Kamil Riban Hidayah. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru MM Super Kamil Riban Hidayah, terutama kepada Miss Afi dan juga Miss Yuna selaku Kepala Madrasah MM Super Kamil Riban Hidayah. Tak lupa kepada mbak-mbak pengurus, kepada teman-teman saya, terutama kepada orang tua saya yang berada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan yang melimpah. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya adalah Kiza Azarina Comong dari kelas 8 MTS Al-Quran Super Kamil Riban Hidayah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menstruasi dan juga fertilisasi ya, atau hamil. Nah, dari mata pelajaran IPA yang diajar oleh Miss Iza. Nah, jadi langsung aja saya akan menjelaskan tentang menstruasi dan juga hamil. Nah, jadi di sini terdapat dua cabang. Yang pertama itu adalah mens. Nah, jadi mens itu pertamanya itu adalah berasal dari kelenjar pituitari yang ada di otak, akan menghasilkan hormon FSH. Nah, hormon ini itu akan memicu perkembangan folikel di ovarium. Nah, lanjut, folikel berkembang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini itu memicu dinding rahim untuk menebal, mempersiapkan melebatnya embrio jika dibuahi sel sperma. Nah, nomor 3, estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon LH. Nah, hormon ini itu memicu sel telur keluar dari folikel yang telah matang. Nah, setelah folikel berubah menjadi korpus luteum, nah jika tidak dibuahi sel sperma, nah korpus tetum itu akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Lanjut, hamil. Nah, apabila ada sel sperma masuk dalam saluran reproduksi perempuan, sel tersebut akan bergerak menuju sel telur. Nah, apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma itu akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya. Nah, proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi atau yang disebut dengan hamil. Nah, fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur hingga membentuk zigot. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara sel sperma itu dapat bertemu dengan sel telur? Nah, sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur itu menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan semoga bisa yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.